Jessica bakal berbagi tugas tentang hukum dagang, yang dimana membahas tentang hukum dagang di sekitar kita, dari warung sampai marketplace, dari keadaan secara nyata dan secara online. Nah, di sini target daripada video ini akan membahas tentang pengertian, contoh dan pentingnya hukum dagang dalam kehidupan sehari-hari. Hai, nah kita bakal bahas nih setelah saya pembukaan tadi, kita bakal bahas nih apa sih sebenarnya hukum dagang itu sendiri, hukum dagang. Nah, hukum dagang itu penting gak sih Jess? Penting gak sih teman-teman? Penting gak sih Ibu? Penting gak sih Pak? Penting nih teman-teman, karena dia dalam proses penjual atau pembelinya nanti dalam proses perdagangan, hukum dagang itu penting. Kenapa? Untuk mengatur nantinya, untuk mengatur kegiatan dalam proses transaksinya nantinya. Dan balik lagi tuh, apa sih kegunaan hukum dagang itu sendiri? Nah tadi ada permasalahan-permasalahan yang timbul daripada perdagangan, proses perdagangan. Hukum dagang itulah yang hadir untuk memenuhi daripada permasalahan itu tadinya. Dan jika nanti terjadinya manifestasi ataupun dalam kendala lain, ada tuh proses atau ada kepastian hukum untuk itu. Oleh karena itu hukum itu penting. Misalkan kita beli barang nih, misalkan skincare nih, beli sesuatu, misalkan beli barang-barang itu ya, tapi tidak sesuai dengan barang itu. Misalkan kita di online, di marketplace, kita searching tapi tidak sesuai dengan yang sudah terjadi. Nah, itu bisa diatur tuh dalam hukum dagang. Sudah ada yang diatur dalam hukum dagang. Apa sih itu? Bagaimana sih prosesnya jika itu terjadi? Begitu ada yang mengisi atas permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya. Nah, jika teman-teman ingin diberikan contoh, nanti Jessica bakal bikin contoh nih. Bagaimana sih proses pembelian barang atau jasa itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, saya akan kasih contoh di dalam kegiatan jual beli di online atau marketplace. Begitu, nanti Jessica kasih contoh ya. Next di video. 我发觉这个di marketplace kayak hakuni butuh nih. Terus soalnya waktu ambil uang nih butuh pada tempat gue nih pas ya, beli dua kali ya dicek di marketplace. Wah. Ayo kakak, ini dibeli kakak. Ini kakak menyediakan satu botol nih kak. Ada untuk tempat toples untuk tahun baruan atau apapun itu. Buruan. Ini tuh tahan panas, tahan banting, tahan semuanya nih kak. Marketplace. Wah, ini ada nih cocok nih untuk ini. Aku pesan nih, aku pesan dua di marketplace. Murah banget kok dia enggaknya. Wah, besar nih, cocok nih, besar dia. Coba aduh, kok banget kok betul-betul kesel dah lah. Namanya aku beli produk tapi nggak sesuai lagi dengan harganya. Aduh, harusnya kan tadi besar banyak tapi kok bisa sekecil ini. Tapi tidak sesuai dengan gambar nih di marketplace itu. Aduh, sing banget nih. Aku kena tipu nih pas ya, aku kena tipu nih. Apa sih? Kamu kenapa? Oh, kamu lagi ini ya, kamu pesan online terus tidak sesuai ya dengan barang. Oke, kamu gak usah khawatir, karena untuk barang yang tidak sesuai, hukum dagang di Indonesia itu melalui KUHP Perdata sudah mengatur tuh tentang bagaimana dalam hukum perdata pasal 1320, pasal 1457, pasal 1504 KUHP Perdata tentang cacat tersembunyi dan uang prestasi, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pasal 4, 7, 18, 62 pidana dan 115 e-commerce. Nah, itu sudah mengatur yang dimana penjual itu mewajibkan penjual menyesuaikan atau memberikan barang sesuai janji dan memberikan hak konsumen atas ganti rugi dan pembatalan jika terjadi ketidaksesuaian. Nah, pelanggaran itu bisa dituntut perdata, itu bentuk ganti rugi, dan pidana, yaitu penjara. Nah, kamu gak usah khawatir setelah kamu tuh merasa kamu tuh rugi, kamu bisa kok meminta ganti rugi kepada penjual itu dengan cara kamu tuh sudah menggunakan hukum dagang tadi, karena hukum dagang tadi sudah hadir untuk membantu atas kejadian-kejadian seperti itu. Nah, dari pengertiannya tadi, dari contoh penerapan dan serta permasalahan dalam hukum dagang, sudah paham nih pasti tentang apa pentingnya sih hukum dagang dalam kehidupan sehari-hari yang kita bahas dari warung dan marketplace secara online maupun secara langsung. Pasti sudah mengerti kan teman-teman? Nah, kita tutup ya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dagang itu memiliki peran penting loh dalam mengatur kegiatan perdagangan agar berjalan dengan tertib dan adil. Dalam memahami hukum dagang, baik pelaku
pelaku atau usaha konsumen dapat menjalankan transaksi secara aman dan bertanggung jawab. Demikian video singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.